Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazia Zakira dari Farmasi Angkatan 2024 dengan NIM 24110152200015. Di sini saya ingin membahas tentang sistem kardiovaskular dan sistem kardiorespirasi. Sebelum kita mengenal kardiorespirasi, kita harus mengenal dengan sistem kardiovaskular dulu, yang terdiri dari organ jantung, pembuluh darah, dan darah. Kita mulai dari jantung. Yang pertama, jantung. Seperti yang kita ketahui, jantung ini adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas untuk memompa darah dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, organ ini berada di rongga dada, di antara paru-paru dan di atas diafragma. Karena organ jantung ini berada di dekat paru-paru dan di atas diafragma, maka organ jantung memiliki lapisan yang disebut dengan perikardium. Perikardium ini, kenapa harus ada perikardium? Karena dengan gerakan jantung yang memompa, gerakan mengembang dan mengempis, maka akan kemungkinan terjadinya gesekan antara jantung dengan paru-paru atau dengan diafragma, sehingga perikardium ini hadir untuk melindungi jantung dari terjadinya terluka jantung akibat bergesekan dengan organ tubuh yang lain ketika berdetak. Berbicara mengenai organ jantung yang dekat dengan organ tubuh lainnya, di sini saya ingin membahas tentang permukaan dan batas-batas jantung dengan organ yang berdekatan dengan jantung. Tapi pertama-tama mari kita bayangkan jantung itu seperti bentuk piramida yang terbalik. Bentuk piramida yang terbalik ini dia pastikan memiliki bagian dasar, bagian permukaan dasar. Nah, bagian permukaan dasar ini kalau di jantung itu bisa kita sebut sebagai bagian basis cordis. Bagian basis cordis ini terdiri dari atrium dextra, atrium sinistra, dan pembuluh darah. Nah, yang namanya bagian dasar dia pasti memiliki puncak. Bagian puncak ini kita sebut sebagai apex cordis, yang tentunya letak dia itu berlawanan arah dengan basis cordis. Kemudian kita ada fascia sternocostalis. Sesuai dengan namanya, bagian ini adalah bagian permukaan jantung yang menghadap ke daerah sterno. Nah, bagian ini terdiri dari ventricle dextra, ventricle sinistra, atrium, dan auriculus dextra. Kemudian selanjutnya ada fascia diaphragmatica. Sesuai dengan namanya lagi, ini adalah bagian jantung yang menghadap langsung dengan diafragma. Seperti yang kita bahas tadi, jantung ini berdekatan dengan diafragma, di mana letak jantung ini ada di atas diafragma. Nah, sedikit membahas tentang diafragma. Bagian diafragma yang menghadap atau berdekatan dengan jantung itu adalah bagian struktur centrum tendinum diafragma. Kembali lagi ke jantung. Bagian jantung yang menghadap diafragma ini terdiri atas ventricle dextra dan sinistra. Yang terakhir ada fascia pulmonalis. Fascia pulmonalis ini adalah bagian jantung yang berdekatan dengan paru-paru. Namanya paru-paru ada dua, maka bagian ini juga terbagi jadi dua. Bagian kanan itu disebut dengan margo acutus, dan bagian kiri disebut dengan margo obstructus. Lanjut ke struktur organ jantung. Jantung ini memiliki 4 ruang. Yang pertama ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Dan jantung ini juga memiliki pembuluh darah. Ada aorta, ada atrium pulmonalis yang menghubungkan jantung dengan paru-paru, ada vena cava superior yang terletak di atas, dan vena cava inferior yang terletak di bawah. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, kalau kalian perhatikan jantung ini terbagi atas dua ruang,
kiri dan kanan. Nah, ruang ini tentunya membuat jantung memiliki organ yang sebagai sekat untuk memisahkan antara ruang kiri dan ruang kanan. Organ ini disebut dengan septum. Septum ini terdapat 3 di dalam jantung. Yang pertama ada septum anterioventricularis. Septum ini memisah antara atrium dan ventrikel. Yang kedua ada septum interventricularis yang memisahkan ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Dan yang ketiga ada septum arterioreum yang memisahkan antara atrium kiri dan atrium kanan. Jika bagian kiri dan kanan memiliki sekat, maka ruang bagian atas dan bawah pada jantung juga memiliki sekat. Namanya katup jantung atau valvula. Valvula ini memisahkan bagian ruang atas atrium dengan bagian bawah ventrikel di ruang jantung. Fungsinya untuk menjaga agar darah di dalam ventrikel tidak kembali lagi ke atrium. Sama seperti septum tadi, valvula ini juga ada 3. Yang pertama ada valvula tricuspidalis. Valvula ini terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua ada valvula bicuspidalis. Sekat valvula ini terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Dan yang terakhir ada valvula semilunaris. Valvula ini terletak di antara aorta dan atrium untuk menjaga agar darah itu tidak kembali lagi ke jantung, karena darah ini sudah akan dipompa untuk disebarkan ke seluruh permukaan tubuh. Berbicara mengenai valvula yang menjaga agar darah tidak kembali ke jantung setelah dipompa untuk disebarkan ke seluruh permukaan tubuh, kita ingin membahas pergerakan darah di dalam jantung dan bagaimana bisa itu bergerak ke seluruh permukaan tubuh dan kembali lagi ke jantung. Yang pertama ada pergerakan sistol. Pergerakan ini terjadi saat di jantung itu menguncup dan darah terdorong keluar. Seperti yang kita ketahui, darah yang keluar ini akan masuk ke paru-paru lewat atrium pulmonaris atau ke aorta menuju ke seluruh permukaan tubuh. Tekanan normal pada pergerakan sistol ini itu normalnya 120 mm hektogram. Yang kedua ada pergerakan diastol. Pergerakan diastol ini terjadi saat relaksasi. Setelah mengucup, denyut jantung akan mengembang dan darah akan masuk dari serambi ke bilik. Inilah proses di mana darah yang sudah menyebar ke seluruh permukaan tubuh kembali lagi ke jantung dan dia masuk lagi ke dalam jantung melewati serambi ke bilik. Tekanan normal pada pergerakan diastol ini normalnya adalah 80 mm hektogram. Untuk lebih lanjutnya, proses pergerakan darah ini ada 5 siklus. Yang pertama ada diastolik akhir. Diastolik akhir ini di mana 2 pasang rongga melakukan relaksasi dan secara sendirinya ventrikel ini akan terisi. Yang kedua ada sistolik atrium. Di sini terjadinya kontraksi atrium yang mendorong sejumlah sedikit tambahan darah ke dalam ventrikel. Dan yang ketiga ada kontraksi isovolumik ventrikel, di mana di sini katup ape sudah mulai menutup yang membuat adanya tekanan dalam ventrikel sehingga katup semilunaris sedikit demi sedikit terbuka. Yang keempat ada ejeksi ventrikel, di mana tekanan pada ventrikel itu meningkat, maka katup semilunaris ini terbuka secara sepenuhnya dan disinilah darah dapat dikeluarkan. Dan yang terakhir ada relaksasi isovolumik ventrikel, di mana tekanan ventrikel turun dan darah mengalir kembali ke dalam atrium. Setelah proses 5 tadi selesai, maka akan dikunci oleh katup dan terulang kembali proses ke tahap nomor 1 tadi, karena proses pergerakan darah pasti terjadi berulang-ulang dari mengembang dan mengempis. Nah, selesai membahas organ jantung, kita lanjut ke organ sistem peredaran darah lainnya, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini seperti kita ketahui terbagi menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Mari kita bahas
dengan detail. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri ini berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Ingat, arteri. A untuk away, yang artinya membawa keluar atau jauh dari jantung. Nah, pembuluh nadi atau arteri ini memiliki 3 lapisan. Yang pertama, lapisan terdalamnya yaitu endotelium. Lapisan ini tersusun atas sel epitel. Yang kedua ada lapisan tengah berupa otot polos untuk mengatur tekanan darah, dan lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis untuk mempertahankan tekanan darah. Pembuluh nadi ini terhubung langsung dengan pembuluh kapiler melalui cabang-cabang yang kecil. Cabang-cabang kecil ini disebut juga dengan arteriola. Pembuluh kapiler ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan hasil metabolisme. Pembuluh nadi atau arteri ini terbagi menjadi 2, yaitu aorta dan arteri pulmonalis. Seperti pernah mendengarkannya kan? Ya, ternyata aorta dan arteri pulmonalis ini adalah bagian dari pembuluh nadi. Seperti kita ketahui, aorta adalah pembuluh nadi yang membawa darah yang mengandung banyak oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Terus, arteri pulmonalis adalah bagian pembuluh nadi yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru agar terjadinya pertukaran tempat oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Nah, selesai membahas tentang pembuluh nadi atau arteri, kita akan membahas pembuluh balik atau vena. Pembuluh ini berfungsi membawa darah menuju jantung, yang berarti dia ini kebalikan dari pembuluh nadi yang membawa darah keluar atau jauh dari jantung. Nah, tapi lapisan-lapisan pada pembuluh ini mirip dengan pembuluh nadi, yaitu yang pertama ada lapisan endotelium, lapisan terdalam yang terdiri dari sel epitel. Yang kedua ada lapisan tengah yang terdiri atas jaringan otot polos, dan yang ketiga ada lapisan luar yang terdiri dari jaringan ikat. Sama juga seperti pembuluh nadi, dia ini memiliki cabang kecil yang menghubungkan dengan pembuluh nadi yang disebut dengan renula. Pembuluh balik atau vena ini juga memiliki 3 jenis, yaitu vena cava superior yang saya bilang vena cava bagian atas, itu membawa darah yang banyak karbon dioksida dari tubuh bagian atas. Yang kedua ada vena pulmonalis, membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Dan yang terakhir, bagian bawahnya, vena cava inferior, ini membawa darah yang banyak karbon dioksida dari bagian bawah tubuh. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah bisa membedakan pembuluh nadi, arteri, dan pembuluh balik, vena? Jika belum, mari kita bahas sedikit lagi mengenai perbedaan antara arteri dan vena. Berdasarkan aspek dinding, pembuluh arteri ini lebih tebal dan lebih elastis dibandingkan pembuluh vena, karena pembuluh vena ini tipis dan kurang elastis. Yang kedua, di aspek katup, arteri ini hanya memiliki 1 pada pangkal aorta, yang setelah saya jelaskan tadi, ini untuk mencegah darah yang akan disebarkan ke seluruh permukaan tubuh kembali ke jantung. Jadi agar itu tidak terjadi, katup inilah yang bekerja. Tapi kalau pada vena ternyata dia memiliki banyak katup, dan itu ada di sepanjang vena. Pada aspek letak, arteri ini hanya ada di bagian dalam tubuh, sedangkan vena ada di permukaan tubuh. Kalau kalian ingat, vena ini mungkin mirip seperti pembuluh darah yang ada dekat dengan kulit. Nah, kemudian pada aspek tekanan darah pada arteri ini tentunya kuat. Maka ketika katup itu terbuka, darahnya akan memancar. Tapi kalau pada vena, tekanan darah dia itu lemah. Jadi ketika katup pada vena itu membuka, darahnya hanya akan mengalir atau menetes.
Dan yang terakhir, pada aspek arah aliran darah, ini tuh arteri itu meninggalkan jantung. Seperti kita ingat, arteri A, meninggalkan jantung. Dan yang terakhir, vena, arah aliran darahnya ini adalah menuju jantung. Nah, sudah selesai kita membahas organ-organ sistem peredaran darah. Sekarang kita akan membahas sistem peredaran darah itu sendiri. Bagaimana sih kira-kira sistem peredaran darah pada manusia? Cekidot. Sistem peredaran darah pada manusia adalah peredaran darah yang tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah saja. Kemudian sistem peredaran darah manusia juga disebut dengan sistem peredaran darah ganda karena ternyata darah yang melewati jantung itu 2 kali walaupun hanya dalam 1 kali peredaran, yang terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Apa sih peredaran sistem darah yang besar dan yang kecil itu? Singkatnya, peredaran darah besar itu adalah peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh permukaan tubuh, kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil itu peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung lagi. Nah, setelah selesai membahas tentang organ-organ sistem peredaran darah, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai sistem peredaran darah itu sendiri. Dimulai dari darah yang berada di bagian bawah tubuh, maka itu adalah darah yang membawa karbon dioksida atau miskin oksigen. Darah tersebut akan naik ke jantung dan masuk ke jantung melalui vena cava inferior. Setelah masuk melewati vena cava inferior, dia akan menuju ke atrium kanan. Nah, setelah masuk ke atrium kanan, akan dipompa untuk mendorong darah melalui katup tricuspidalis masuk ke dalam ventrikel kanan. Ventrikel kanan akan memompa lagi, berkontraksi dan membawa darah ke katup pulmonalis menuju ke paru-paru. Nah, setelah ventrikel kanan tadi berkontraksi dan memompa darah menuju ke paru-paru, darah ini akan melewati arteri pulmonalis terlebih dahulu yang menghubungkan antara jantung dan paru-paru. Setelah dia melewati arteri pulmonalis, disinilah darah sampai ke paru-paru dan melakukan pergantian antara oksigen atau karbon dioksida, di mana darah ini akan mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Setelah darah itu penuh dengan oksigen atau sudah kaya dengan oksigen, maka darah itu akan dikembalikan lagi ke dalam jantung melewati atrium kiri. Lewat apa darah itu bisa masuk ke atrium kiri? Darah itu masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis, dan atrium kiri berkontraksi sehingga darah berjalan melalui katup mitral atau bisa juga disebut sebagai katup tricuspidalis ke ventrikel kiri. Setelah ke ventrikel kiri akan berkontraksi memompa darah ke atas untuk melalui katup aorta dan keluar ke arteri besar. Nah, disinilah darah akan disebarkan ke seluruh permukaan tubuh dan membawa oksigen untuk dibawa ke permukaan tubuh yang membutuhkan oksigen. Nah, perlu kalian ketahui bahwa peredaran darah kecil dan peredaran darah besar itu terjadi secara bersamaan. Karena saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang serta menguncup secara bergantian. Hal ini juga menjadi suatu bukti bahwa darah yang sudah melewati aorta itu akan menyebar ke seluruh permukaan tubuh, baik itu permukaan tubuh yang di bagian bawah maupun bagian atas. Teman-teman, kalau kalian perhatikan ketika kita membahas tentang kardiovaskular ini, kita sangat amat sering menyebut paru-paru. Yang artinya kardiovaskular ini berhubungan dengan sistem respirasi atau bisa kita sebut juga kardiorespirasi. Nah, saya akan membahas
sedikit mengenai respirasi terlebih dahulu. Berbicara mengenai respirasi, pasti dia itu kan berawal dari hidung, di mana udara-udara akan masuk melalui hidung ke rongga hidung, dan di dalam rongga hidung itu akan dibersihkan terlebih dahulu udara tersebut dari debu-debu atau zat-zat partikel-partikel kecil yang ada di udara. Organ yang membersihkan udara ini adalah organ bulu hidung. Kemudian selain itu, di dalam rongga hidung ini juga terjadi penghangatan dan pelembapan udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Setelah udara dibersihkan, disesuaikan dengan suhu tubuh, udara akan menuju ke bagian faring, di mana faring ini adalah jalur persilangan antara tempat masuknya udara dan tempat masuknya makanan dari mulut. Setelah faring, maka akan dilanjutkan pula ke laring, di mana laring ini adalah bagian atas saluran pernapasan, yang dimana di sini ada katup yang bernama atau disebut dengan epiglotis yang akan mengatur masuknya makanan dan udara, sehingga tidak terjadi bentrokan atau terjadinya bersamaan masuknya udara dan makanan, karena jika tidak akan terjadi seperti tersedak jika udara dan makanan masuk secara bersamaan. Setelah turun dari laring, udara ini akan melewati bagian trakea, yang dimana pada dinding trakea ini memiliki tulang kartilago atau tulang rawan yang fungsinya untuk mempertahankan ketahanan bagian trakea agar selalu terbuka sebagai jalan udaranya masuk. Nah, di trakea ini juga dilapisi oleh epitelium yang terdapat silia, dan dilapisi oleh mukus, di mana mukus ini berfungsi untuk menyaring kembali debu-debu atau kontaminan-kontaminan lainnya yang tidak sempat tersaring oleh rongga hidung pada penyaringan sebelumnya. Trakea ini kemudian akan bercabang menjadi dua, yaitu bronkus, dan bronkus ini akan bercabang lagi menjadi bronkiolus. Nah, di bronkiolus ini terdapat alveoli, dan kumpulan-kumpulan alveoli ini adalah disebut dengan alveolus. Nah, sesudahnya kita mengetahui alveolus, disinilah kita mengetahui di mana terjadinya pergantian karbon dioksida dan oksigen di dalam alveoli ini. Ketika udara itu sudah masuk ke kantong udara alveoli yang lembab, dia akan berdiskusi secara cepat dengan kapiler darah yang mengelilingi di setiap kantong alveoli. Maka dari itu, ketika sudah masuk udaranya itu ke kantong alveoli, dia akan berdiskusi mengantarkan oksigen kepada kapiler darah, dan kapiler darah yang membawa karbon dioksida akan berdiskusi memberikan karbon dioksida kepada alveoli untuk dikeluarkan. Darah yang karbon dioksida yang sudah didiskusi dari darah menuju ke alveoli inilah yang akan dibawa keluar dari kembali ke trakea, ke faring, ke laring, terus ke hidung untuk dikeluarkan, dan oksigen yang sudah terdifusi dari luar masuk ke dalam tubuh dan masuk ke kapiler darah ini akan dikembalikan ke dalam jantung. Baik teman-teman, jadi disinilah bagaimana hubungan antara kardiovaskular dan sistem respirasi tersebut, di mana mereka terjadi secara bersamaan dan terjadi secara berulang kali, karena di mana ketika sistem peredaran darah sedang melakukan prosesnya, dia akan membutuhkan paru-paru untuk membawa oksigen atau melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan kembali lagi ke jantung untuk membawa darah yang penuh dengan oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Dan paru-paru ini melakukan sistem pernapasan dari udara dari luar masuk ke dalam organ pernapasan hingga udara tersebut sampai ke alveoli, dan disitulah mereka bertemu untuk melakukan pertukaran karbon dioksida dan oksigen tersebut agar bisa
menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, berbicara tentang sistem kardiovaskular dan sistem respirasi, di sini saya ingin menjelaskan fungsi dari kedua sistem tersebut. Yang pertama, kita mulai dari kardiovaskular, yaitu yang pertama fungsinya adalah sebagai transportasi, yaitu transportasi yang mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat penting lainnya ke dalam tubuh. Yang kedua, ada pengaturan suhu tubuh, yaitu membantu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil dengan mengalirkan darah ke permukaan kulit. Yang ketiga, ada pertahanan tubuh, di mana sel darah putih dalam darah berperan dalam melawan infeksi dan penyakit. Dan yang keempat, pengeluaran zat sisa, di mana ketika peredaran darah ini berlangsung, dia mengangkut karbon dioksida dan zat sisa metabolisme lainnya ke organ ekskresi. Terus, yang kemudian ada fungsi dari sistem respirasi. Yang pertama ada oksigenasi darah, yaitu memperkaya darah dengan oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Yang kedua, pengeluaran karbon dioksida, yaitu membuang karbon dioksida yang merupakan hasil sampingan metabolisme. Yang ketiga, pengaturan pH darah, yaitu membantu menjaga keseimbangan pH darah dengan melepaskan karbon dioksida. Dan yang terakhir, pertahanan tubuh, yaitu membantu lendir untuk menjebak partikel asing dan mengandung sel imun untuk melawan infeksi. Memasuki segmen terakhir, di sini saya ingin membahas tentang penyakit-penyakit yang dapat menyerang sistem kardiovaskular dan sistem respirasi. Yang pertama, pada sistem kardiovaskular yaitu ada penyakit yang disebut dengan anemia. Anemia merupakan suatu keadaan kekurangan eritrosit atau hemoglobin. Kekurangan ini menyebabkan suplai oksigen ke jaringan menurun sehingga dapat mengganggu fungsi kerja sel. Gejala anemia itu antara lain ditandai dengan muka pucat, cepat lelah, sakit kepala, timbulnya titik-titik hitam pada mata, jantung berdebar-debar, dan bertambahnya kecepatan denyut nadi di pergelangan tangan. Yang kedua ada talasemia. Talasemia ini adalah suatu kelainan pada eritrosit yang berakibatkan sel tersebut mudah rapuh dan cepat rusak. Seperti yang kita ketahui, sel itu adalah penyusun organisme yang sangat penting. Maka dari itu, talasemia ini termasuk penyakit turunan yang dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Leukemia itu atau kanker darah merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi leukosit. Leukemia ini terjadi akibat susun tulang atau jaringan limpa bekerja secara tidak normal sehingga produksi leukosit menjadi berlipat ganda. Sedangkan produksi eritrosit dan trombosit itu menurun. Nah, pada saat demikian jumlah leukosit dapat mencapai 500.000 sel per milimeter kubik. Yang keempat ada agranulositosis. Agranulositosis ini merupakan penyakit yang kebalikan dari penyakit leukemia, yang dimana penyakit ini mengakibatkan adanya penurunan daya tahan terhadap penyakit. Penyakit ini dapat menyebabkan seorang pasien meninggal karena infeksi yang tidak dapat ia lawan. Yang kelima ada hemofilia. Hemofilia merupakan suatu penyakit yang berakibat sukarnya darah membeku ketika terjadi pendarahan. Hemofilia ini termasuk penyakit keturunan yang terjadi hampir pada semua keturunan berjenis kelamin laki-laki. Yang keenam ada hipertrofi. Hipertrofi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan menebalnya otot-otot jantung. Kelainan ini terjadi ketika katup-katup jantung tidak berfungsi secara wajar, sehingga jantung tidak bekerja secara ekstra agar darah tetap terus mengalir. Pada waktu tertentu, jantung juga tidak bisa lagi memberi cukup oksigen kepada jaringan. Yang kedelapan ada jantung koroner. Jantung koroner ini merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Penyumbatan pembuluh darah ini dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh, dan penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Selanjutnya ada embolisme koroner, yang merupakan suatu keadaan yang menyebabkan arteri koroner terjadi oleh bekuan darah secara mendadak. Bekuan darah berasal dari bagian tubuh yang lain yang terbawa oleh aliran darah ke arteri koroner. Dan yang terakhir ada varises.
Varises merupakan suatu pelebaran pada pembuluh balik atau vena yang sering terjadi pada bagian bawah tubuh. Nah, hemoroid atau wasir merupakan varises yang terjadi pada daerah dubur. Sedikit tambahan, ada penyakit hipertensi dan hipotensi yang sering kita kenal. Hipertensi merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan sistol di atas 150 mm hektogram atau tekanan diastol di atas 100 mm hektogram. Seperti yang kita ketahui, kalau tekanan normal dari keduanya yaitu 120 mm hektogram dan 80 mm hektogram. Nah, hipertensi atau yang dikenal sebagai tekanan darah tinggi ditandai dengan badan lemah, pusing, napas pendek, dan palpitasi jantung. Hipertensi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh arteri dan kapiler. Jika terjadi pada otak, maka disebut pendarahan otak. Yang kedua ada hipotensi. Hipotensi ini merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tekanan sistol dan diastol di bawah ukuran normal. Maka ketika hipotensi ini biasanya di bawah 120 mm hektogram atau di bawah 80 mm hektogram. Nah, hipotensi ini ditandai dengan gejala badan cepat lelah, tangan dan kaki terasa dingin, dan mudah pusing ketika bangun dari tidur. Adapun untuk penyakit pada sistem respirasi ini yang berkesinambungan dengan kardiovaskular menurut saya adalah emfisema. Emfisema adalah kelainan paru-paru disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus sendiri yang terdapat di dalam paru-paru. Pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Nah, ini pastinya akan sangat berpengaruh kepada sistem peredaran darah pada kardiovaskular. Dan penyakit-penyakit lain pun pastinya juga mempengaruhi, seperti bronkitis adalah penyakit karena peradangan pada bronkus, di mana saluran yang membawa udara menuju paru-paru itu terinfeksi kuman, bakteri atau virus, atau penyebab lainnya adalah asap rokok, debu atau polutan. Dan pneumonia atau peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Infeksi ini disebarkan oleh bakteri dari satu alveolus ke alveolus lain hingga dapat meluas ke seluruh lobus, bahkan seluruh paru-paru. Nah, tentunya ini menjadi suatu penghambat bagi sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.